Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, abang kakak, ayah bunda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, umatnya yang selalu istiqomah menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Abang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang saya berada di kantor ACT ini ya. Ayah bunda tentu sudah paham, sudah tahu apa itu ACT, dan mungkin juga sudah banyak jadi donatur ACT barangkali ya. Karena ACT ini kita tahu dari Sabang sampai Merauke ada semua gitu ya di setiap provinsi. Baik, alhamdulillah nih sekarang saya berhadapan langsung nih dengan Bang Dwi Fajar Ramadhani. Ya, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang? Assalamualaikum. Alhamdulillah luar biasa sehat. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Sehat alhamdulillah. Bang Sulaiman Ini sehat? Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah sehat. Selamat, semangat pagi. Ya, jadi alhamdulillah ini ayah bunda, abang kakak, Bang Dwi ini sebagai Kepala Cabang ACT Kalimantan Barat. Kita kali ini baru bisa ketemu ya Bang. Alhamdulillah ya Bang. Mungkin kita udah sering ketemu tapi belum ini ya Bang. Kemarin saya juga udah datang kan waktu kita fitrah itu. Oh iya, sudah sebenarnya sudah 2 kali ya yang bertatap muka langsung. Ini adalah pertemuan kedua. Insya Allah abang kakak ayah bunda kita akan banyak ngobrol tentang ACT, program ACT bersama Bang Dwi Fajar ini. Amin. Baik, Bang Dwi, sebelumnya Bang Dwi ini sudah berapa lama di ACT ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Sulaiman. Teman-teman sahabat dan teman semua. Nama saya Dwi Fajar Ramadhani, Bang. Alhamdulillah. Jadi untuk ACT, alhamdulillah sudah 3 tahun ACT ya Bang ya. Mungkin ayah bunda yang belum tahu ya. ACT sudah 3 tahun. 3 tahun di kantor kita di depan Mujahid Podomoro, Jalan Perjalanan Midi. Ya jadi itu markas kita ya kan, ada ruko di lantai urusan ACT, itulah tempat kita ya Bang ya. Jadi 3 tahun kita. Bukan berarti 3 tahun ACT di Pontianak itu umur kita 3 tahun Bang Sulaiman. Ya, kita udah masuk ke fase yang kata orang tuh udah remaja, sweet 17 sebenarnya Bang. 17 tahun. 17 Tadi tahun. Bang Sulaiman bilang di Indonesia, kita nggak di Indonesia, kita global Bang. Ya kan, jadi awal mulanya ACT itu kan kita berdiri karena tsunami kemarin yang 2004 ya kan. 2004. Ada relawan-relawan kita yang kumpul yang memang berniat jihad, relawan dari hatinya itu membentuk organisasi ya kan. Setahunnya 2005 itu namanya ACT Bang, Aksi Cepat Tangkap ya kan. Kumpul dari relawan-relawan ya kan. Jadi sebenarnya kita udah 17 tahun Bang. 17 tahun. Ya, 17 tahun. Di 2010 sampai 2011 itu kita sudah mulai global ya kan. Yaman, Suriah, Palestina apalagi. Mungkin kita terkenal kalau emang ACT itu Palestina ya kan ya. Karena kita support semua buat masyarakat Palestina, buat hanya harus kita peduli ya Bang ya, saudara kita di sana. Jadi kita sudah 17 tahun Bang berjalan setelah global ya kan, dan di Pontianak kita baru 3 tahun. 3 tahun di Pontianak, jadi, tapi secara global se-Indonesia sudah 17 tahun. Betul. Dan banyak juga mungkin ayah ibu dan relawan sekalian sudah tahu kalau ACT itu kita support semua pemerintahan juga ya kan, kita support di semua bidang Bang. Ya kan? Di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kemanusiaan ya kan, emergency kita support semua ya kan. Kalau emergency udah tahu kalau memang kita itu kalau di banjir kemarin kita kolaborasi dengan mitra ya kan, itu selalu Bang, kita hampir 7 kali kemarin waktu banjir Sintang yang Bang ya. Itu kita menjadi lembaga nomor 1 yang memang aware sama emergency respon ya kan. Untuk ekonomi juga Bang, alhamdulillah ACT ikhtiarkan ya kan, kita akan beri bantuan pendidikan, bantuan modal buat orang tua kita yang memang meninggal sama suaminya ya kan, punya usaha butuh modal, kita kasih bantuan Bang. Ya kan, ekonomi ya. Baik, pendidikan ekonomi. Juga pendidikan ya, kalau memang kita asesmen, kita lihat ada anak-anak yatim kita yang ditinggal orang tuanya, tidak bisa membayar sekolah ya kan, tidak punya perlengkapan sekolah di pusat kita dan mitra sigap kita langsung memberi bantuan sampai dia tamat Bang.
Baik, Ya, Masya itu dari pendidikan ya, Bang Dari ya. pendidikan. Ya, banyak lagi yang memang yang kita lakukan, Bang, dari dari segi kemanusiaan juga Kemanusiaan. banyak. Dan bukan itu aja, Bang. ACT sebenarnya kita juga punya banyak, di bawahnya itu ada lembaga-lembaga lain juga, Bang, yang kita dibawahi sama ACT, ya kan. ACT. Salah satunya ini Global Kurban nih, Bang, yang saya bilang nih. Ya, Global jadi Kurban. selain Global Kurban, pertama saya barusan dulu Global Zakat. Jadi Bang Sulaiman, kalau memang tahu ACT itu kita sebagai amil juga. Jadi kalau memang ada teman-teman kita atau ayah ibu bunda, sahabat dermawan yang pengen sudah ada penghasilan, pengen zakatkan, masalahnya itu bisa sama Bisa, ACT. ya, sama ACT ya. Insya Allah kita amanah, kita akan salurkan kepada 8 astaf yang membutuhkan. Iya, Ya baik. kan? Dan Ya, dari sebentar saya potong Bang Dwi. Ini Boleh. tadi Bang Dwi menyebut global kurban tadi ya. Ya, global kurban. Ini agenda terdekat atau seperti apa? ya, Karena ini kan saya lihat ini Ah. ada momen yang sangat ya, ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin betul. di seluruh dunia bahkan, Ya, yaitu Hari Raya Idul Adha. betul sekali, Bang. Di dalamnya ada kurban. Ya. Nah tadi sepintas ada disebutkan global kurban. Ini Ya. global kurban ini maksudnya apa nih, Bang Ya, Dwi? Silakan Bang Dwi. Ya, jadi alhamdulillah yang saya bilang tadi 2005 ACT sudah bergerak, 2011 Global Kurban itu baru muncul ya, Bang. Jadi Global Kurban itu kita adalah kita kumpulkan teman-teman dermawan kita yang ingin berkurban di hari raya, ya kan? Dan kita akan salurkan ke yang membutuhkan ya, Bang, sama membagi keceriaan sama teman-teman dekat, kampung-kampung ya kan, sekolah-sekolah barangkali kalau memang ada yang kita butuhkan. 11 tahun lebih Global Kurban sudah di ACT ya, Bang, sama-sama kami ya kan, kita memberi keceriaan kepada masyarakat. Dan spesialnya lagi, Bang, kalau kita Global Kurban kita akan cari memang pada saat kita implementasi nanti, pada saat sudah kumpulkan kurban, ya kan, kita akan cari yang memang memang membutuhkan, memang belum pernah merasakan daging, belum pernah merasakan suatu kampung itu pedalaman tidak pernah kurban, ya kan, itu kita akan datang ke situ. Kita akan, jadi setahun sebelumnya kita udah asesmen, kita udah tahu tempat mana yang kita tuju. Jadi insya Allah tahun ini di mana? Ya, tujuan kita ini sangat mulia ya, Bang, ya. Mungkin nanti teman-teman sahabat Rahman juga bisa cek kegiatan kita kalau memang ada grup-grup kita di ini kan. Untuk Global Kurban dan seterusnya, alhamdulillah juga kita tahun ini, Bang, ya kan, 2 minggu lagi kita akan melaksanakan Idul Adha Kurban ya, Bang, ya. Setelah kita ketahui juga ini merupakan esensi yang paling bagus tahun ini, pembuktian untuk umat Islam. Kenapa saya bilang paling bagus? 2 tahun ini kita dilanda pandemi, Bang. Ya kan? Pandemi ya. 2 tahun. 2 tahun yang lalu, tahun lalu pandemi. Ini tahun ketiga, ya kan? Ya, tahun ketiga yang memang loss, tidak ada pandemi lagi, ya kan? Poinnya pertama, kita kemarin baru saja melaksanakan Idul Adha, Idul Fitri, Lebaran, ya, Bang, ya. Lebaran juga tanpa pandemi, betul nggak, Mas Sulaiman? Ya. Tanpa pandemi, semua ngabisin duit, belanja sana, belanja sini, ya. Shopee aja udah sampai pada saat minggu udah nggak terima lagi ya, Bang, ya. Semua online udah habis ya kan. Nah, dan inilah pembuktian bahwa kita umat Islam pada saat berkurban, ya kan, saat-saat seperti inilah, ya kan. Jikalau duit kita memang udah menipis, keikhlasan kita sudah mulai tergerus, ya kan. Aduh, kemarin baru Lebaran. Mungkin yang balik kampung juga kemarin, Bang, yang bulan Juli balik kampung kan. Pada saat mau kurban, ke kampung aja udah habis nih semuanya. Gimana kita mau kurban? Inilah esensi kita yang harus kita diuji nih, Bang, tahun ini. Iya, tahun ini betul pembuktian, diuji, ya kan. Kalau memang kita bisa melewati, kalau memang kita bisa, inilah kita memang namanya manusia yang memang dilihat sama Allah itu sebagai manusia yang paling mulia, ya kan. Masya Allah. Karena ketakwaan, ya kan. Baik, karena udah dengan cobaan duit lagi nggak ada, menguras tabungannya buat kurban, buat memberi sedekah kepada teman-teman kita yang membutuhkan, betul nggak, ya kan. Jadi ya itu yang makanya diujinya. Semoga teman-teman semua bisa melewati itu, ya, karena Rasul juga pernah bilang, jadi bagi orang yang sudah mampu ya, Bang, sudah mampu berkurban, ya kan, tapi dia tidak melaksanakannya, masih diharamkan masuk musola. Masya Allah, sampai seperti itu ya ancamannya ya. Keras sekali, betul kan? Keras sekali. Baik, Bang Dwi. Bang Dwi, ini ayah bunda, Bang Kakak, di belakang saya ini ada
global kurban, Ya. kemudian ada juga kudu kurban. Ini Kudu kurban. maksudnya seperti apa nih? Ya, itu saya bilang Bang tadi berurusan di kudu kurban itu tema yang kita angkat tahun ini ya Bang Oh, ya. tema tahun kita ini angkat. ya. Nah, Berarti ini untuk tahun ini, untuk tahun berikutnya nanti ganti tema. beda. biasanya. Kita setiap tahun global kurban itu tema kita beda-beda Bang. Oh, Jadi temanya tahun ini beda-beda. kenapa yang saya bilang itu kudu kurban ya kan? Nah, tadi udah saya jelaskan juga. Makanya esensinya ini tahun ini memang tahun yang memang kalau memang maksa kita harus meski dilihat dari pandemi kemarin ini tahun ketiga orang udah pada habis duitnya buat ini ya kan, buat apa? Buat belanja di hari raya ya Iya. kan. Kudu ini Meski ya Bang. harus kalau tidak salah. Harus, tuh. wajib, Kudu, ya kan? kudu itu bahasa apa itu, Bang Dwi? Kalau kudu itu kalau ini kalau bahasa Indonesia Jakarta orang kudu meski ya Bang ya. Kudu meski itu ya kalau meski. orang Jakarta ya. Orang kan? Jakarta ya. Iya, Ah, kudu. jadi ini ayah bunda, ini kudu ini bahasa Jakarta yang Iya. artinya meski Iya. atau harus ya. Harus ya, Bang. Jadi Harus. kudu kurban artinya harus kurban ya. Harus kurban. Dengan kondisi yang ada saat ini ya, Betul, begitu ya. iya. Jadi kudu kurban, Iya. harus kurban. Iya. Ya, dalam bahasa kita ada bahasa Pontianak harus berarti ya. Iya, jadi kan kita juga tahu ya Bang kalau di negara lain kayak Turki ya Bang ya. Ya, Dia Turki. itu selalu dia kan ambil mazhabnya Hanafi ya, misalnya sapi ya kan. Hanafi itu Iya. wajib berkurban. Wajib berkurban. Betul nggak Bang? Turki kan Iya. wajib. Jadi kalau wajib itu kan ya kalau di kita sunnah muakkad lah, sunnah muakkad itu emang satu level di bawah wajib lah kan, ya kan emang wajib harus ya kan. Jadi pernah saya baca itu jadi dari 19 juta masyarakat di Turki ya kan 19 juta aja Bang ya. Iya. Ternyata pada saat nanti hari raya Idul Kurban itu yang berkurban itu bisa sampai 23 juta Bang. Kita bayangkan. Nah, jadi semoga kita bisa meniru yang baik dari Turki itu ya kan. Semoga tahun ini global kurban kita juga bisa dapatkan hasil yang lebih bagus ya kan. Makanya kita tema usung kudu kurban. Harus meski wajib ya Bang. Baik Bang Dwi. Ini saya dapat informasi dari masyarakat bahwa sapi-sapi saat ini itu banyak yang mati karena wabah penyakit. Ya, PMK ya Bang. Ini tetangga saya juga pernah bilang ini sapi saya ini sudah tidak sehat gitu kan, dan bahkan ada yang mati katanya. Iya, betul. Nah ini dan ini menjadi isu, Betul, isu isu di nasional. masyarakat Pontianak ini. Betul. Ini kira-kira bagaimana Bang Dwi bisa memberikan seperti strategi ya, strategi bagaimana menanggapi isu seperti ini, Bang Dwi? Ya, baik Bang Saiman. Alhamdulillah tidak ada seorang apapun yang di dunia ini tidak diuji ya Bang ya. Tidak ada cobaan, tidak ada itu nggak mungkin mustahil. Kita nggak Bang. Jadi setiap tahun untuk global kurban ini selalu ada aja Bang masalahnya, cobaannya. Kok tahun lalu kita lihat kan antrak ya, penyakit apalah, semua ada Bang ya kan. Tapi tahun ini yang didera itu adalah PMK, penyakit mulut dan kuku. Ya kan, alhamdulillah kami dari suku korban sudah bisa mengantisipasi juga Bang untuk kejadian yang seperti itu ya kan. Kita juga udah survei kemarin ke RPH ya kan, pemotongan sapi itu kita ada punya beberapa ya kan. Kita sudah asesmen juga, sudah melihat, sudah mencari tahu penyakitnya ini, gejalanya apa, kalau memang ini apanya kejadiannya, apa yang terjadi ya kan. Dan ternyata yang PMK itu memang kemarin saya lihat itu dari Jawa ya Bang. Kita nggak boleh ngambil di Jawa karena Jawa itu yang memang sumber penyakitnya dari sana. Di sana, betul. Jadi tapi untuk sapi Pontianak, sapi Kalbar aman sebenarnya. Aman sekali. Yang dikhawatirkan ini adalah yang impor dari Jawa. Betul gitu ya. sekali. Jadi alhamdulillah saya lihat di Pontianak ini untuk teman-teman yang usaha sapi itu sudah sangat otak sudah pintar Bang. Jadi dia tahu bisa di Jawa. Pada saat itu dia jadi impornya dari NTB, dari Sulawesi, ya kan, dengan harga yang juga sama, ya kan. Kayak kemarin kita lihat kemarin juga survei, ada sapi-sapi juga, sapi Bali sekarang kan, jadi yang belum pernah ada sapi Bali sekarang ada masuk ya kan. Jadi itu juga salah satu cara ya kan untuk ketakutan mungkin untuk biar si yang donatur yang kita mau korban itu nggak usah khawatir ya kan. Sekarang udah sapinya juga udah kita bukan mengimpor yang bukan di Jawa satu. Dan sekarang juga udah jangan khawatir Bang. Jadi setiap dinas peternakan itu udah, jadi pada saat nanti kita akan beli, kita akan mau korban itu memang sudah ada SKKH-nya, surat keterangan sehat dari hewan itu. Dari peternakan ya Bang. Oh, dari peternakan. RPH udah dapat dari SPH. Jadi kalau emang dia nggak ada itu ya kita nggak juga berani kan. Kita juga menaman kan. Kita juga mau beli motong daging ini buat yang memang sehat pada saat disalurkan. Ya kan. Jadi enggak, ini Bang Dwi. Maksud saya orang yang akan berkurban ini kan
belum tahu sapinya nih kan. Betul. Nah, dan tahu kan dari pihak ACT, misalnya sekali. membawa korban ke ACT. Nah, untuk mengetahui atau meyakinkan orang tentang sapi yang ada di ACT ini adalah bebas dari PMK, itu bagaimana memberikan penjelasan itu pada betul. masyarakat? Iya, jadi kami dari kami dari ACT, dari Global Kurban ya kan, ya setelah kita asesmen ya itu pasti kita akan buat surat SKK-nya Bang, surat keterangan sehatnya dari dinas itu ya. Ya, dari dinas itu. Jadi kita juga ACT dan Global Kurban itu bekerja sama dengan yang lokal memang kita pastikan peternak lokal maksudnya. Peternak lokal ya kan. Kita akan foto, kan kalau antak itu kan udah kelihatan ingus ya kan. Nah, ya, jadi mulut kuku ya Bang ya, jadi mulut sama kuku kita udah tahu lah kan. Jadi pada saat kita beli akan kita foto juga kan, kita foto ya memang ini udah sehat dan kita minta surat keterangan. Oh, Masya Allah. Jadi jangan khawatir yang Bunda juga sekaliannya. Jadi insya Allah Global Kurban bekerja sama dengan RPH lokal yang memang sudah profesional untuk menangani yang PMK ini. Baik, baik, terima kasih Bang Dwi penjelasannya. Jadi ayah bunda Abang Kakak ini tak usah ragu lagi tentang hewan kurban ini yang sudah disiapkan oleh ACT bagi Abang Kakak, ayah bunda, karena untuk mengatasi isu PMK ini pihak ACT, kami ini adalah Global Kurban sudah bekerja sama dengan Dinas Peternakan untuk memberikan keterangan bahwa hewan tersebut adalah sehat atau layak untuk dijadikan hewan kurban. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Dwi. Ini kita rehat sejenak dulu. Boleh. Baik. Baik Abang Kakak, kita rehat sejenak. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.